hukum kepada orang non-muslim. Nah, coba silakan nyalakan kamera dulu. Kamera, maksudnya Ini konsepnya pindah ke ini dulu, yang gelap kelihatan mukanya. mau boleh. Jangan gelap-gelapan, Bang. Nah, gitu, Bang. Kita diskusi aja yang baik, Bang, gitu. Yuk, apa yang mau Anda utarakan? Boleh. Anda ini muslim atau Kristen? Tidak, kita diskusi tentang apa ini? Saya tanya dulu, Anda muslim atau Kristen? Mualaf, muslim berarti. Berarti sempat Kristen? Sempat. Kristen atau Katolik? Kristen, Protestan. Kristen Protestan. Mualaf berapa lama, Bang? Baru 1 bulan. 1 bulan mualaf. Apa penyebabmu mualaf? Tidak percaya tentang 3 ketuhanan. Tidak perlu. Jadi Tritunggal malah bikin kamu mualaf? Ya itu pasti. Nah. Oke, coba kamu tunjukkan di dalam Bible kalau ada tulisan Tuhan itu 3, saya lompat dari Monas. Coba. Tunjukin di dalam Bible Tuhan itu 3. Tidak ada memang Tuhan itu 3, tapi Terus? Tritunggal itu kan sama aja itu. Jadi gara-gara Tritunggal kamu malah jadi mualaf? Iya, ajarannya juga kayak agak bagaimana gitu. Agak aneh. Contohnya. Oh, Contohnya. tes dulu. Katanya dites dulu, jangan-jangan kamu bohong, di Islam kan boleh berdusta. Coba. Kalau memang kamu dulu pernah menjadi orang Kristen, kamu gereja di mana dulu, Bang? Gereja Protestan di Gemim, gereja Gemim. Nama gerejanya? Saya juga perantau ini, saya agak error gerejanya punya nama ini. Gereja di Gimim. Gimim Banyak itu gereja. kepanjangannya apa? Gereja Masehi Injili Minahasa. Gereja Masehi Injili Minahasa. Oke. Terus? Coba, di situ ada pengakuan iman rasuli nggak? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa di langit dan bumi, Terus? dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Gitu. Iya benar, bekas Kristen. Benar. Kita nggak boleh ngingkari. Oke, jadi yang membuat Anda menjadi mualaf itu adalah karena Tritunggal. Ya. Karena 3 Tuhan tetapi 1 gitu. Iya. Oke. Pertanyaan saya, di dalam Bible mana ada tulisan 3 Tuhan? Memang tidak ada. Dari tadi yang saya tekankan memang tidak ada. Tapi Terus kenapa kamu kekristenan kan kepercayaan itu. Gimana? Memang tidak ada. Tapi kan kekristenan kan banyak percaya tentang hal itu. Gini, Bang, sebenarnya Anda itu salah paham. Gini, sebenarnya Tuhan Salah itu paham definisinya apa sih? Definisi Tuhan itu apa sih? Tuhan itu esa. Pantesan mualaf, Bang. Ditanya definisi Tuhan itu esa. Aduh. Bang, kalau misalnya Anda tanya saya nih, saya itu percaya Muhammad itu Tuhan. Iya, saya Edis TV, Edisi Dabutar, saya percaya bahwa Muhammad itu Tuhan, Tuhannya orang Islam. Siapa bilang begitu? Barusan saya tadi. Siapa bilang mualaf itu Tuhannya orang Muslim? Beda. Oke, apa bahasa Arabnya Tuhan? Allah. Ya tidur sana. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tidur sana di bawah sana. Halo Ridan. Halo, Ya. Gelap-gelapan lagi. di kamar. Muslim atau apa, Bang? Muslim, Nggak ada lampu, Bang. aliran. Nggak ada lampu, jawabannya aliran. Ini gimana? Bang, ada lampu nggak? Aliran. Aliran. Bro, udah makan belum? Lagi nyuci. Bro, jam berapa? Hari ini saya minumnya 2 gelas nih.
Jadi jangan kalian pikir teman-teman nge-host itu nggak capek. Capek loh nge-host itu. Betul. Apalagi kalau lawan debat kita itu dari Gua Hira. Bang, apa nggak ada lampu di sana? Ada tuh lampu. Coba ngelawan lampu coba. Jangan, maksudnya disinari lampu. Jangan kameranya yang disinari lampu, mukanya yang disinari lampu. Mungkin HP-nya nih kurang fokus. Oke, apa yang mau Abang sampaikan, Ridan? Ya, Tuhan dan Tuhan itu beda. Kalau di bahasa Arab, kalau Tuhan itu Sayyid. Kalau Tuhan itu Sayyid, terus Iya. kalau Tuhan? Kalau Tuhan itu ilah. Ilah. Kalau Rob itu apa? Kalau Rob itu pengurus. Pengurus. Oke, pengurus. Bukan Tuhan ya? Bukan. Oke, berarti kalau Anda berkata ya Robbi, itu artinya Itu yang ngurus. yang mengurus aku gitu. Iya. Oh, begitu. Itu Robbi. sifatnya kan sifat. Robbi itu artinya Sifatnya. yang mengurus. Ya, ya sifat Tuhan. Oke. Kata Robbi itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Bisa yang ngurus. Bisa. Oke. Nah, seperti itu juga lah kata kurios itu, Bang. Kata kurios itu bisa ditujukan kepada yang di surga, bisa ditujukan kepada yang di bumi. Nah, makanya orang Kristen itu kuriosnya itu, robnya itu ada 3, tetapi yang 3 itu satu. Nah, saya tidak mau menggunakan bahasa yang seperti itu, nanti kalian pusing. Gini saja. Jadi yang Rob itu Bapa di surga. Bagaimana cara Bapa di surga itu mengurus, memimpin, bagaimana cara Bapa di surga itu menyelamatkan, menuntun dengan perantaraan firman-Nya. Karena firman Tuhan itu yang menuntun manusia. Nah, firman-Nya itu menjadi manusia. Namanya Yesus. Begitu. Jadi gimana caranya Bapa di surga menuntun menjadi Rob? Ya dengan perantaraan Yesus, karena Bapa di surga itu langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Dia begitu besar, tidak terlampau akal pikiran manusia. Bagaimana caranya? Ya dengan perantaraan Sang Firman. Jadi Bapa di surga adalah Rob juga, Firman juga Rob juga, Yesus juga Rob, karena datangnya daripada Bapa di surga. Cuman, Yesus bukan Rob yang lain. Tetapi Yesus itu adalah Rob yang datang daripada Bapa di surga. Begitu juga dengan Roh Kudus atau Roh Suci. Bagaimana Roh Suci itu memimpin, mengurus, mengendalikan? Ya dengan cara Roh itu tinggal di hati kita. Makanya saya nggak ngomong Tritunggal ya, nanti jadi batu sandungan lagi. Makanya ketiganya itu satu. Jadi Roh Kudus itu datangnya dari Bapa di surga, Yesus juga datangnya daripada Bapa di surga. Jadi itu bukan musyrik. Paham nggak di sini? Iya kan, paham ya, tapi Iya. Jadi jangan Rob dibilang itu- Kristen musyrik. bukan Itu. gitu. Gimana? Dengerin. Rob itu pengurus itu secara bahasa. Jadi secara bahasa artinya secara logat itu ngurus, tapi secara istilah ya itu banyak. Kalau yang mengurus semua alam, semua dunia itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mengurus umatnya Nabi Muhammad. Yang mengurus keluarga itu kepala keluarga gitu. Istilahnya banyak. Kalau istilah. Oke. Berarti Anda sudah menerima ya bahwa Allah juga Rob, Muhammad juga Rob. Ya, tapi beda istilah. Oke. Kalau misalnya Rob kalian 2, Rob kami 3, kenapa kalian tidak musyrik juga? Kalian Robnya 2. Kan robnya beda, mengurusnya beda segi mengurusnya. Iya. Makanya begini, yang saya maksudkan begini loh. Saya itu ingin menjembatani nih, biar orang-orang muslim itu berhenti mengatakan bahwa kami itu berbuat kesyirikan, kemusyrikan. Tidak. Justru kalau kami menolak firman, menolak Yesus, artinya kami menolak Bapa di surga. Kalau kami menolak Yesus menjadi Rob kami, menjadi kurios kami, artinya kami menolak Bapa di surga menjadi Rob kami, menjadi kurios kami. Begitu kan, simple, sederhana saja. Begitu. Bagaimana Bapa di surga menyelamatkan? Ya dengan perantaraan Sang Firman. Begitu, Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, Sang Firman yang menjadi manusia ini, ya tentulah dia bukan Rob yang lain, bukan Tuhan yang lain, tetapi Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Sama kayak gini loh Bang, sama kayak gini. Misalnya kita di padang pasir nih. Ya.
Di padang pasir misalnya kita, ya Tuhan, tolonglah Tuhan, berikan saya air minum, saya udah mau mati. Tahu-tahu, ya kan? Ada orang lewat. Lalu Anda dikasih air minum, oh saya nggak mau. Saya maunya langsung dari Tuhan, dari sono langsung. Maksudnya begini bang, kita berbicara tentang dia itu tak terlampaui akal dan pikiran manusia, betul nggak? Betul nggak? Iya. 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 Dikatakan di dalam Bible itu langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak engkau dirikan baginya? Begitu. Jadi bang, di dalam kekristenan ya, bagaimana Bapa di surga itu menyelamatkan manusia? Ya dengan perantaraan firman-Nya, anaknya yang tunggal yang sangat dikasihinya yaitu Yesus. Anak di sini bukan berarti seperti di dalam pikirannya Muhammad. Anak di sini bukan berarti Bapa di surga itu nikah. Bukan begitu. Anak itu maksudnya bahwa ada relasi, begitu loh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, orang-orang yang membawa damai, orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu disebut sebagai anak-anaknya. Begitu. Jadi begitu bang ya, supaya Anda nggak salah paham sama kekristenan. Bahwa Roh Kudus dan Yesus itu bukan ilah, bukan Tuhan, bukan Rob yang lain, tetapi Tuhan atau ilah atau Rob yang datang daripada Bapa di surga. Begitu. Jadi bukan musyrik. Ya tapi kalau di Muslim firman itu atau kalam itu terbagi dua. Nggak ada bang, di dalam Quran itu kalam terbagi dua, nggak ada. Saya tahu itu ada kalam nafsi, ya kan? Itu kan rumus-rumusan para ulama saja. Begitu loh. Tapi intinya yang mau saya bilang seperti itu ya. Memuliakan Yesus artinya memuliakan Bapa di surga. Menuhankan Yesus itu artinya menuhankan Bapa di surga. Begitu bang. Karena Yesus itu datangnya daripada Bapa di surga. Begitu. Ya. Ya tapi kan di Muslim juga kalau tidak mengimani Isa Al-Masih itu kan nggak sempurna imannya. Iya, masalahnya bang, masalahnya utusan. Begini, kalau di Islam kalian itu disuruh menuhankan Tuhan negeri Arab dan juga Muhammad. Makanya kalian tidak menuhankan Bapa di surga dan Yesus, kalian menuhankan Allah, Tuhannya orang-orang Quraisy dan Muhammad. Itulah makanya saya bilang akhirnya kalian berada di jalan yang sesat. Karena apa? Karena kalau kalian menuhankan Allah dan Muhammad, kalau kalian menuhankan Allah dan Muhammad, ngerakit itu ngeledak bor gitu. Sebentar lagi kau pergi ke Arab nyium batu, sebentar lagi kau pergi ke Arab minum kencing. Itu kalau kau jadikan Allah dan Muhammad sebagai pemimpinmu. Makanya yang kau jadikan pemimpinmu itu adalah Bapa di surga, anaknya yaitu Yesus dan Roh Kudus. Gitu bang. Ya. Makanya hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Nah, itu. Seperti itu ya. Jangan kau hormat bagi Allah dan Muhammad. Gitu ya. Oke? Paham nggak sampai sini atau masih ada pertanyaan lagi? Ya kan gini, ya contohnya analoginya. Presidennya Sumatera itu negara Sumatera siapa? Prabowo. Jangan ke sana-sana dulu. Intinya gini. Kamu gini, Ridan. Kamu masih pengen mengikuti Allah dan Muhammad atau pengen mengikuti Bapa di surga dan Yesus? Ya, pengen mengikuti Tuhannya Yesus, yaitu Tuhannya Yesus itu bukan Allah. Bukan Allah. Itu kan Allah itu nama kholik, bukan nama pribadi. Jadi menurutmu Allah itu adalah Bapa di surga? Ya nama kholik macam kalau Bapa di surga pencipta. Jadi menurutmu Allah itu merujuk kepada Bapa di surga itu?
yang diberitakan oleh Tuhan Yesus? Iya, merujuk kepada Holik Sang Pencipta. Oke. Kalau memang Allah itu merujuk kepada Bapa di surga yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, kenapa Allah menjanjikan gadis-gadis dengan payudara besar? Sementara Bapa di surga tidak menjanjikan itu. Itu namanya fitnah yang kejam. Itu kan Jadi dari saya cuma cerita menyadarkan kalian bahwa Muhammad itu tidak memberitakan Tuhan yang ada di dalam Bible. Muhammad itu memberitakan Tuhan negeri Arab. Tuhannya orang-orang Quraisy, para penyembah berhala. Terus artinya Tapi ginilah, alhamdulillah saya rabbil mau alamin. menyampaikan kepadamu sesuatu. Masalah kamu nanti tidak mengimaninya sekarang, itu masalah waktu. Semoga nanti roh Tuhan yang dari surga menyadarkanmu, menginsafkanmu bahwa yang kau ikuti adalah Tuhan negeri Arab. Seperti itu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, semesta Ya, alam. Tuhan negeri Arab. Artinya itu apa? Alhamdulillah itu artinya menurut Edis. Segala puji bagilah Tuhan negeri Arab. Bukan itu alhamdulillah. Oke ya, seperti itu. Alamin. Ya. Besok-besok naik lagi pakai lampu ya, jangan gelap-gelapan nanti jadi nabi lagi.